Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, nah bacaan doa tadi itu penggalan atau salah satu doa dari dzikir pagi ya teman-teman. Nah, semoga kita mudah dan selalu bisa mengamalkan ya teman-teman ya setiap pagi, amin. Nah teman-teman, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya di channel aku Uma Ira. Alhamdulillah teman-teman, Uma Ira senang banget ya. Ini kembali ke rutinitas ya teman-teman ya. Jadi Uma Ira mulai sharing lagi, mulai berbagi lagi. Mungkin bagi Uma Ira ini juga ilmu ya teman-teman ya. Nah, di video Uma Ira kali ini, Uma Ira mau membudget untuk budgeting bulan April ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini agak terlambat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting harus terbudget ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak ada budget atau tidak membudget dan nanti bisa over gitu teman-teman. Apalagi kan ini bulan Ramadan ya. Biasanya kalau bulan Ramadan seperti ini tuh biasanya malah kayak over gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga gitu nggak sih, kalau Ramadan biasanya walaupun kita ini sebenarnya puasa ya, jadi tidak makan, tidak minum dan menjaga jajan istilahnya ya. Cuman memang jajan itu biasanya kita kalau matanya itu di waktu beli takjil atau mungkin sore hari gitu ya teman-teman ya. Karena mungkin banyaknya orang berjualan, jadi kita kayak seperti pengen beli ini itu gitu loh teman-teman. Nah, tapi tetap pinter-pinternya kita ya teman-teman ya. Yang penting pokoknya jangan over atau banyak ini ya. Maksudnya beli sesuatu yang kita inginkan, akhirnya nanti malah kebanyakan dan mubazir. Jadi beli ya bolehlah yang sesuai keinginan kita ya, tapi jangan terlalu banyak gitu loh teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan keluarga kita aja atau jumlah keluarga kita. Nah ini jadi langsung aja ya teman-teman ya. Nah kita langsung evaluasi dulu aja ya ke bulan Maret kemarin. Nah bulan Maret ini memang spesial ya, Masya Allah. Nah jadi karena kemarin aku ada keperluan beribadah ya. Nah untuk kegiatan rumah tangga atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, kemarin itu aku memang pasrahkan ke anak aku dan suami aku ya. Nah, tapi alhamdulillah semuanya masih bisa diatur sama anak aku ya. Dan alhamdulillah terpenuhi dan istilahnya tidak over juga ya, alhamdulillah. Nah, jadi memang semuanya aku anggap ini ya, maksudnya memang untuk budget yang bulan Maret itu sudah close dan aku anggap nol aja ya teman-teman ya. Jadi memang tidak ada sisa sama sekali ya teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi terpenuhi semua, alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita lanjut ke yang bulan April ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kita sudah ini ya dapat rezeki yang bulan April. Nah saatnya kita untuk membudget ya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang bulan April seperti biasa ya kita mulai lagi. Nah jadi yang pertama itu adalah kategori pendapatan. Nah jadi pendapatan ini atau living ya teman-teman ya. Maaf, giving. Nah, jadi untuk yang pendapatan seperti biasa ya teman-teman ya, masih aku skip. Jadi tetap masih menjadi privacy aku dan keluarga aku ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kategori ke tabungan atau saving ya teman-teman. Nah, untuk saving sendiri ini kan memang seperti yang aku pernah sampaikan ya. Jadi kita memang ada banyak rencana, banyak apa namanya cita-cita. Nah, jadi memang harus ada saving ya teman-teman. Nah, untuk kategori yang berikutnya adalah kategori sedekah ya atau investasi akhirat, Masya Allah. Nah, ini juga aku skip ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga sama, ini masih privacy ya. Ini privacy kita atau keluarga aku. Nah, yang mau aku bahas di sini seperti biasa ya teman-teman adalah pengeluaran atau living.
Nah, jadi teman-teman untuk, pengeluaran atau living, nah di sini pun aku pun juga masih belajar ya, di sini, masih belajar untuk membaca seperti ini. Nah, jadi memang, menurut aku alhamdulillah ya teman-teman ya dengan menyimpan uang cash dengan, membaca seperti ini tuh bagiku tuh malah lebih irit dan lebih, bisa mengontrol gitu loh teman-teman. Lah kalau memang disimpan di bank itu kadang kita ngambil suka asal gitu ya teman-teman ya, jadi nggak terkontrol, kita ambil berapa-berapa. Nah, jadi kalau memang sudah terbaca seperti ini, alhamdulillah dan insya Allah itu malah lebih, tertata, kita lebih, istilahnya lebih bisa mengatur. Jadi, tahu apa-apa yang harus dikeluarkan dan apa-apa yang harus kita simpan atau kita keep ya. Nah, yang pertama ini ada, kategori, jadi yang, aku bagi menjadi 4 kategori ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah kategori, yang kolom kedua itu budget, lalu kolom, realita dan selisih. Nah, jadi yang pertama ini biaya tetap atau fixed cost ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah, pendidikan ya. Nah, yang kedua itu ada listrik, lalu ada internet, dan, lalu selanjutnya adalah transportasi atau BBM. Lalu ada arisan. Nah, ini adalah, fixed cost atau biaya yang pasti dikeluarkan ya teman-teman ya, dan nominalnya mungkin, hampir sama dan terbudget sekian ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, variable cost di sini itu karena memang, untuk pengeluaran itu memang tidak tetap ya nominalnya, kadang juga berubah-ubah, tergantung sesuai kebutuhan, di bulan itu gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada groceries, lalu ada, belanja untuk lauk pauk atau mungkin kebutuhan dapur ya. Nah, yang selanjutnya adalah, buah, belanja buah ini aku pisah ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu ada laundry, lalu ada kebutuhan skincare aku ya ini ya. Nah, lalu ada, uang jajan atau fun ya ini ya, untuk, jajan-jajan, harian gitu ya teman-teman ya, kayak mungkin beli cemilan-cemilan seperti itu. Lalu ada, galon dan gas, lalu ada biaya serba-serbi, dan lalu ada biaya marketplace. Nah, untuk listrik sendiri ini aku budget di 400.000. Untuk internet aku budget di 300.000 ya teman-teman. Nah, untuk, transport, transport ini kan memang, masing-masing keluarga itu beda-beda ya. Nah, kebetulan kalau untuk transport ini aku juga lumayan lebih tinggi ya, di 750.000. Nah, karena memang suami aku juga jarak kerjanya juga lumayan agak jauh ya, jadi, budgetnya juga lumayan besar. Nah, untuk, arisan itu aku budget di 305 ya teman-teman, jadi arisan, buat aku dan PKK. Nah, lalu untuk yang, tidak tetap atau, variable cost, nah ini aku di groceries itu di, 400.000, lalu ada di belanja lauk pauk itu di 600.000, jadi aku bagi setiap minggunya itu 150.000 gitu ya teman-teman. Nah, ada belanja buah itu 100.000 ya teman-teman. Nah, laundry itu di 175.000 untuk 1 bulan ya. Nah, skincare ini aku baca di 200.000. Nah, ada nanti, ada jajan atau fun ya. Nah, ini aku baca di 250.000 ya teman-teman. Ada galon dan gas, ini aku baca di 125, yang bulan lalu itu harusnya di 120 ya teman-teman. Ini aku naikkan di 5.000 karena kemungkinan ada kenaikan di galon, di gas ya. Lalu ada, biaya serba-serbi atau biaya dadakan, ini aku baca di 250.000. Lalu ada biaya marketplace, ini aku baca di 100.000. Nah, ini coba kita hitung-hitung dulu ya teman-teman ya, untuk total, budget di bulan April. Nah, untuk budget di bulan April ini di 5.955.000. Nah, semoga ini juga, tidak over budget dan cukup untuk 1 bulan ya, insya Allah, amin. Nah, jadi memang ada kenaikan di Rp5.000 ya teman-teman ya, untuk, biaya di, gas ya. Oke, nah kemarin itu karena aku memang sudah mengawali belanja ya teman-teman, jadi aku sudah belanja duluan, meskipun belum aku, budget seperti ini. Nah, kemarin tuh habis sekitar 329 ribuan. Nah, cuman memang untuk sisanya itu mau aku belanjakan untuk cemilan ya teman-teman ya. Jadi aku mau belanja cemilan ke toko sembako gitu teman-teman, karena memang, aku lihat untuk cemilan di sembako itu lebih murah ya.
Nah, kemarin juga aku sudah ini ya, sudah langsung ke perawatan ke ini ya, ke skincare gitu teman-teman, ke ini, ke apa namanya skincare. Nah, itu aku sudah belanjakan di 200.000 ya, aku pakai di 200 ribuan. Nah, ini bagian-bagian yang paling happy teman-teman. Ini part-part yang paling happy, jadi memasukkan ke dompet pintar. Jadi ini mungkin kesukaan ibu-ibu semua ya. Pastinya juga aku juga paling suka ini memasukkan ke dompet pintar. Meskipun nanti ada saatnya juga dompet ini akan habis pada waktunya ya. Tapi tetap alhamdulillah, masya Allah, kebutuhan kita tetap terpenuhi ya teman-teman. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, jadi yang pertama ini ada uang saku ya teman-teman. Uang saku itu di 2 juta atau mungkin uang saku dan SPP ya pastinya untuk pendidikan anak. Nah, lalu tadi ada listrik 400.000, lalu ada kuota di 300.000. Nah, untuk BBM ini yang lumayan juga besar ya teman-teman ya. Ini di 750.000. Nah, ini ada arisan aku ya sama arisan di PKK itu di 305.000. Nah, lalu ada grocery sini aku kosongin karena memang sudah aku belanjakan ya. Nah, lalu ada untuk belanja lauk pauk atau sayur ini di 600.000. Yang per minggunya ini aku bagi pokoknya di 150.000 ya. Oke, nah ini ada biaya laundry. Nah, untuk laundry sendiri itu di 175.000. Nah, ini ada skincare juga aku kosongi ya karena memang sudah aku pergunakan 200.000. Nah, ini ada gas dan galon itu di 125.000. Lalu ada jajan di 250.000. Nah, ada biaya dadakan atau biaya serba-serbi ya, ini di 250.000. Nah, ada biaya buah, jadi untuk buah itu aku budget di 100.000 ya teman-teman. Nah, ada juga biaya marketplace ya, jadi marketplace ini aku budget di 100.000 aja ya teman-teman ya. Jadi biar nggak terlalu sering CO ya, atau check out. Jadi biar terkontrol gitu teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi budget bulan ini atau bulan April di bulan Ramadan ini semoga tercukupi dan terpenuhi dan paling utama adalah berkahnya ya teman-teman ya. Yang penting adalah berkahnya. Jadi kalau memang berkah itu insya Allah cukup untuk keluarga kita teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman untuk yang bulan April ini semoga ini ya tercukupi semuanya. Amin. Nah, teman-teman ini juga apa namanya yang bulan Maret itu berarti aku tidak bisa memasukkan my reward ya. Jadi off dulu yang bulan Maret. Alhamdulillah meski kosong tapi tetap bersyukur ya teman-teman ya. Karena bulan Maret ini menurut aku bulan istimewa ya buat aku dan keluarga aku. Karena aku sendiri dikasih kesempatan sama Allah untuk beribadah ke tanah suci ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nah untuk budgeting yang bulan April ini sudah selesai ya teman-teman. Nah semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video aku. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan bantu share juga ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum.